Oke, kita mulai kuliah ya. Sembari nunggu yang lain, kita mulai kuliah tentang fungsi dan tujuan materi konstitusi. Nah, ini bahan buku dari Profesor Jimli ya. Jadi saya padukan dengan bukunya Profesor Dahlan Taib. Buku Profesor Dahlan Taib ya, Teori dan Hukum Konstitusi. Dan ada juga saya ambil bahan dari Profesor Jimli Asidiki, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Ya, di halaman 10 sampai 15. Jadi bahan ini sudah saya share ya. Jadi tinggal dibaca oleh saya mahasiswa. Dan kemudian ini tentang apa namanya, tentang teori dan konstitusi negara. Ya. Nah, kalau menurut Sri Sumantri, ya, Sri Sumantri tidak ada satu negara pun di ini sekarang tidak mempunyai konstitusi atau dasar. Artinya semua negara punya konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pernyataan ini sedikit lebih radikal ya. Embrio atau asal-usul dari konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya adalah sudah diketahui dari sejarah dan pertumbuhan konstitusi pada bab terdahulu ya. Dan kemudian ya, ini dibahas sedikit. Embrio konstitusi sebagai hukum dasar, dua konstitusional dari negara-negara di belahan dunia ini dapat digali dari dua sudut pandang, yaitu sudut bentuk negara dan dari sudut pembentuk konstitusi. Dari sudut bentuk negara, Howgood dalam bukunya Modern Constitution since 1787 mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 9 macam bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk konstitusinya. Tapi kesembali 9 negara itu telah telah menjadi bangunan-bangunan historis, di mana sekarang sudah tidak mempunyai arti lagi. Maka diambil dari 3 bentuk negara saja, yaitu spontaneous state, spontaneous state, konstitusi disebut revolutionary constitution. Spontaneous state adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi. Dengan demikian konstitusinya bersifat revolusi. Contohnya adalah konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi Prancis. Jadi konstitusi Amerika Serikat dan lahir dari revolusi. Kalau konstitusi Amerika Serikat lahir dari proses kemerdekaan yang diproklamasikan pada tahun 1776, sedangkan konstitusi Prancis lahir dari revolusi Prancis tahun 1789. Kemudian ada disebut sebagai negotiate state atau parliament state. Konstitusinya disebut parliamentary constitution. Negotiate state adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif atau relatif warhead. Bukan berdasarkan absolut warhead seperti auster demokrasi yaitu Rusia. Lain hal dengan Islam, ya, lainnya dengan Islam yang mempunyai Quran, ya, Quran, dan kemudian juga seperti juga Kristen dan Injil. Tapi Revolusi Prancis tidak mempunyai absolut warhead, jadi masih harus dicari relatif warhead dengan jalan forum diskusi dan negosiasi sebagai political filosofinya. Negosiasi berarti given and nemen, memberi dan menerima, take and give. Tapi kemudian sifatnya seperti orang dagang sapi, cock handle. Masing-masing pihak ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak lagi mencari kebenaran. Inilah kritik ya dari Profesor Djoko Sutono. Ya, Djoko Sutono adalah guru besar Universitas Indonesia yang membentuk perguruan tinggi ilmu kepolisian dan kemudian mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi yang dekan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia adalah seorang sarjana hukum, Mr. Andrechten, yaitu Profesor Djoko Sutono. Ya. Parlemen adalah merupakan tempat di mana diskusi, tempat diskusi dan negosiasi tidak dilaksanakan, ya. Sehingga adanya parlemen yang tercermin dalam konstitusi negara yang bersangkutan merupakan ciri negotiate state.
Ya, oleh karena itu konstitusi yang disebut parliamentarian constitution. Oke. Kemudian, nah ada juga disebut derivative state atau algelide stat. Konstitusi disebut neo-national constitution, neo-national constitution. Derivative state adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada, yaitu neokolonial. Ya, neokolonial. Derivative state hanya meniru, tidak ada buah pikiran yang asli. Bentuk negara juga meniru outladen dari negara-negara barat. Ya. Kemudian kadang begini disebut neo-nasional. Maksudnya nasionalisme yang berdasarkan pada kolonialisme atau nasionalisme timbul karena penjajahan sebagai akibat akulturasi proses. Misalnya bisa disebutkan konstitusi Burma, Thailand, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Nah sekarang Vietnam Utara dan Vietnam Selatan telah bergabung ya menjadi satu negara yaitu Vietnam. Ada India, Pakistan, dan last but not least Indonesia. Neonasionalisme ini menurut Profesor Djoko Stono ialah nasionalisme timbul sebagai akibat Perang Dunia Pertama. Seperti ketahui dari Presiden Wilson yang tidak menyangkut soal self-determination or nation, self-beskriging der nasi. Derivative state juga mengenai negara-negara timbul setelah Perang Dunia Kedua, ya, setelah Perang Dunia Kedua, yaitu negara baru yang sebelumnya merupakan koloni negara Barat. Mereka itu meniru konstitusi dari Barat, ya, meniru konstitusi dari Barat, ya, mau tidak mau, ya, itulah yang dikerjakan. Ini kesalahan ya, kesalahan yang menurut Profesor Djoko Stono. Ya, mau tidak mau pada nature kultur bediun. Misalnya derivative state jangan dipandang secara mutlak. Ya, derivative state jangan dipandang secara mutlak. Ya, kemudian, nah ini yang kritik Djoko Stono. Metode yang digunakan oleh Haugood di atas adalah comparative history. Artinya memperbandingkan satu bentuk pemerintahan maupun konstitusi dari berbagai negara. Perspektif lain dari sudut pembentukan atau maker konstitusi dalam satu negara dimungkinkan ada 5 bentuk konstitusi, yaitu konstitusi bisa dibuat oleh raja, konstitusi dibuat bersama-sama raja dan rakyat, bentuknya ada paktum, paktum arti perjanjian ya, seperti pada aliran monarkomahen, di mana terdapat perjanjian antara raja dan rakyat dimuat dalam fundamentalis, dan terjadi pada abad pertengahan, jadi di masa lampau. Konstitusi bisa juga dibuat oleh rakyat seluruhnya. Bentuknya Eineigung, seperti pernah terjadi di mana para Calvinistan dari Inggris mendirikan koloni Amerika. Oke, kemudian keempat adalah konstitusi yang dibuat oleh Badan Konstituante. In zich de Bildphilosophie in platform. Dan yang kelima, konstitusi yang dibuat oleh diktator. Seperti konstitusi di Soviet di masa lampau. Nah, sekarang kita masuk pada satu masalah, ya, satu materi yang tidak kalah penting, yaitu terkait dengan nilai penting konstitusi dalam satu negara. Konstitusi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin, ya, negara tidak mungkin terbentuk. Maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan tata negara satu negara. Ya, demikian halnya negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain. Dr. Hamid At-Tamimi atau Profesor Hamid At-Tamimi ya mengatakan ya, tentang pentingnya satu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Nah, sebuah pemahaman di atas ya ada pendapat lain ya bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi teroris merupakan suatu dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Ini seperti Indonesia ya. Konstitusi adalah suatu hasil perjuangan. Kemudian tiga tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
Ini jelas ya, dulu Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan, kemudian dijajah, kemudian ingin merdeka, betullah negara Indonesia. Kemudian pandangan-pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun masa yang datang. Ini jelas. Kalau kita lihat misalnya pembukaan atau preambel, ya, Undang-Undang Dasar 45, kita bisa lihat pada alinea 4. Tujuan dari bernegara itu apa? Di sini lihat. Ya. Kemudian juga satu keinginan dengan mana perkembangan, ya, perkembangan kehidupan terhadap bangsa hendak dipimpin. Ini juga penting di sini. Nah, dari 4 materi muatan traduksi dalam konstitusi atau undang-undang di atas menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi satu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan bangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan pada pendahulunya, sekaligus ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, ya, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan satu negara yang merdeka. Nah, pada sisi lain, eksistensi suatu negara yang disyarat oleh Profesor Pringgo Dikto baru real ada kalau memenuhi 4 unsur, ya, pertama berdaulat, memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang hidup teratur sebagai satu bangsa atau nation, dan 4 pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur untuk berdiri satu negara itu benar-benar cukup menjamin terlaksana fungsi kenegaraan satu bangsa. Kalau belum ada, ya, hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar dimaksud adalah sebuah konstitusi atau undang dasar. Untuk memahami hukum dasar, ya, ya, juga belum cukup kalau hanya dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam undang-undang dasar atau konstitusi saja. Tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering disebut sebagai konvensi ketatanegaraan satu bangsa. Sebab dengan demikian, inilah ketertiban sebagai fungsi utamanya adalah dapat realisir. Profesor Djoko Stono melihat pentingnya konstitusi atau groundwork dari 2 sisi. Pertama dari sisi isi, naar de inhouden. Karena konstitusi membuat dasar grondslagen dari struktur inrichten dan membuat fungsi administrasi negara. Kedua dari bentuk, naar de maker. Oleh karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin bisa oleh raja dengan rakyat, badan konstitusi atau lembaga diktator. Pada sudut pandang yang kedua, K.C. Ware ini mengaitkan pentingnya konstitusi dengan pengertian hukum dan arti sempit, di mana konstitusi dibuat oleh badan yang punya wewenang hukum, yaitu sebuah badan yang diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum pada konstitusi. Tetapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya konstitusi yang sama sekali hampa, tidak syarat makna, ya, karena tidak ada pertalian nyata antara pihak yang merumuskan dan membuat konstitusi dengan pihak yang benar-benar menjalankan pemerintahan. Sehingga konstitusi model seperti ini hanyalah menjadi dokumen historis mata atau menjadi tabir tebal antara perumus atau peletak dasar konstitusi dengan pemerintah pemegang estafet berikutnya. Kondisi objektif semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab jatuh bangunnya suatu pemerintahan yang sering diikuti pula oleh perubahan konstitusi negara tersebut. Seperti yang terjadi di Filipina, Kamboja, dan sebagainya. Tidak heran kalau dalam praktek ketatanegaraan, suatu negara dijumpai suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna. Oleh karena salah satu dari berpasal di dalamnya, pasal dalamnya adalah tidak dijalankan karena kepentingan satu golongan kelompok tertentu. Di samping itu, tentunya masih banyak nilai-nilai dari konstitusi yang dijalankan sebagai pasal-pasal yang tertentu. Dari pemikiran demikian, Karl Lowenstein mengadakan suatu penyelidikan mengenai apakah arti dari suatu konstitusi tertulis dalam satu lingkungan nasional spesifik, terutama kenyataannya bagi rakyat biasa sehingga membawakannya kepada 3 jenis pilihan konstitusi. Pertama, konstitusi mempunyai nilai normatif. Ya, satu konstitusi yang telah resmi diterima oleh satu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku
bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan demikian, dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ya. Kemudian kedua, konstitusi mempunyai nilai nominal. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi berlaku. Tapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataan tidak berlaku. Ya, konstitusi kemudian ada juga yang disebut sebagai punya nilai semantik. Ya, suatu konstitusi disebut sebagai punya nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan konsep politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar satu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimasukkan untuk kepentingan pihak penguasa. Nah, ini berbagai macam arti dari konstitusi, ya, muatan dari konstitusi. Nah, sekarang kita bicara tentang supremasi konstitusi dalam negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar, droit konstitusional. Undang-undang dasar atau Perpasung oleh Carl Schmitt dianggap sebagai kekuasaan politik yang tertinggi, sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi, yaitu di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Ya, benarkah konstitusi atau dasar mempunyai derajat tertinggi dalam negara? Ini dijawab oleh Kecewer dalam bukunya Modern Constitution. Ya, dia mengatakan, ya, pada intinya kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa dipandang dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral. Pertama, konstitusi dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi atau supremasi. Dasar pertimbangan supremasi konstitusi adalah karena beberapa hal. Konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga. Kemudian konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat. Kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat. Dan ia harus dilaksanakan langsung pada masyarakat untuk kepentingan mereka. Ketiga, dilihat dari hukum yang sempit, yaitu proses pembentukannya. Konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang dia kuasanya. Kemudian ada superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja bagi rakyat negara, tapi termasuk juga bagi para penguasa dan badan pembuat konstitusi sendiri. Artinya hukum ini berlaku untuk semua orang. Ini adalah dasar dari negara hukum, ya. Kemudian kedua, jika konstitusi dilihat dari aspek moral, landasan fundamental, maka konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral itu. Oleh karena itu dilihat dari constitutional philosophy, apabila aturan-aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral, maka harusnya konstitusi disampingkan. Ya, William Seward mencontohkan bahwa konstitusi yang mengesahkan perbudakan sudah sebenarnya tidak dituruti. Contoh lain, seandainya konstitusi melegalisir sistem apartheid yang pernah dipraktekkan di Afrika Selatan, dengan sendirinya bertentangan dengan moral. Ya. Kembali kepada masalah konstitusi sebagai satu hukum tertinggi atau supremacy law yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara. Muncul masalah baru, ya, yaitu siapakah yang akan menjamin bahwa konstitusi, ketentuan konstitusi, atau undang-undang dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintahan. Dalam menanggapi permasalahan di atas, ya, Profesor Miriam Budiarjo mensinyalir ada beberapa aliran pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut. Di Inggris misalnya, parlemen dianggap sebagai badan yang tertinggi dan oleh karena itu hanya parlemen yang boleh menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan menjaga supaya semua undang-undang dan peraturan-peraturan lain sesuai dan tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konstitusional itu.
Ini berarti bahwa parlemen merupakan satu badan yang boleh mengubah maupun batalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ini sistemnya di Inggris. Jadi kalau di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi, tapi di Inggris parlemen yang melakukan jalan seperti itu. Di negara-negara federasi diperlukan ada satu badan di luar badan legislatif yang berhak meneliti apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Di Amerika Serikat, India, Jerman Barat, wewenang itu terletak di tangan Mahkamah Agung Federal. Mahkamah Agung Federal. Di negara-negara itu berlaku ajas judiciary supremacy dan Mahkamah Agung tambah beberapa hakim lain. Nah, berbeda dengan di Indonesia, hak uji material atau judicial review yang berada di Mahkamah Agung hanya berlaku sebatas peraturan di bawah undang-undang. Satu hal lagi yang ditambahkan dengan dasar adalah hukum tertulis yang tertinggi, maka kehidupan konstitusional pun merupakan hukum yang mengikat, ya, hukum yang mengikat dan harus taat setiap negara. Seluruh kehidupan konstitusional di Indonesia, baik yang tercantum dalam batang tubuh Undang Dasar maupun yang terkandung dalam aturan-aturan dasar yang tidak tertulis, yang berkembang dan terpelihara dan praktik kenegaraan, semuanya mengikat warga negara sebagai. Karenanya agak keliru apabila praktek penyelenggaraan negara hanya diuji pada ketentuan dasar, dengan mengabaikan aturan hukum dasar yang tidak tulis dan praktiknya. Ya. Isyarat diberikan Undang-Undang Dasar 45 sungguh tepat dan menunjukkan sikap arif dari pendiri Republik Indonesia. Ya, oleh karena kita hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubungan dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk Geltstatung kepada pikiran-pikiran masih berubah. Oke. Nah, setelah melihat penyelenggaraan di atas, ya, pelaksanaan dasar konstitusional itu sejalan dengan bunyi ketentuan jiwa konstitusi, yaitu terletak pada kesadaran dan semangat pada penyelenggara negara itu. Sebab bagaimanapun juga baik konstitusi, kalau penyelenggaranya tidak mempunyai kesadaran dan semangat yang tinggi demi tercapainya tujuan negara, maka konstitusi tersebut tidak akan beri arti banyak bagi kelangsungan hidup bernegara. Berarti bisa mengurangi kedudukan supremasi konstitusi dalam arti hakikatnya. Nah, ini ada tema lain dari Brice, ya. Motif politik yang menonjol dalam Undang-Undang Dasar adalah pertama, keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat untuk mengendalikan tingkah laku penguasa. Keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam rumusan yang jelas, ya. Dalam rumusan yang jelas, guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-wenang dari penguasa di masa lalu. Kemudian, hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen yang dapat diterima oleh warga negara. Nah, yang ketiga, hasrat dari masyarakat yang terpisah untuk menjamin aksi bersama yang efektif dan bersama dengan itu berkeinginan tetap mempertahankan hak serta kepentingan sendiri. Atas dasar hal tersebut diberikan Brice di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar dibuat secara sadar sebagai perangkat kaidah fundamental yang punya nilai politik lebih tinggi dari jenis kaidah lain karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan negara. Dengan asumsi ini, maka bagian-bagian lain dari tata hukum harus sesuai atau tidak berlawan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian masih dipikirkan adanya derajat lain dari kaidah. Contoh adalah rangkaian amandemen atau tambahan terhadap Undang-Undang Dasar seperti di Amerika Serikat, yang dilihat dari segi waktu harus dianggap sebagai lebih tinggi kedudukannya daripada Undang-Undang Dasar. Jadi amandemen itu ada satu kesatuan dari konstitusi, ya. Nah, supremasi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar ini penting, artinya terjadi keraguan dalam penafsiran. Jadi adalah satu rangkaian hukum dasar amandemen itu. Kemungkinan yang kedua adalah dalam hal terjadi kebiasaan tata negara yang menyimpulkan kaidah baru yang dianggap sebagai setara dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya mempunyai supremasi yang sama terhadap kaidah hukum yang ada. Dihubungkan dengan pengertian konstitusi dalam arti luas, mana bagi negara dengan konstitusi kaku perbedaan derajat antara berbagai konstitusional akan berupa kaidah setara Undang-Undang Dasar, kaidah setara undang-undang, dan kaidah setara peraturan perundang-undangan. Ya, bagi negara dengan konstitusi luas seperti Inggris dan New Zealand,
hanya ada dua jenis kaidah konstitusi, yaitu kaidah setara undang-undang dan kaidah di bawah itu. Oke, kemudian kita masuk pada sistem perubahan konstitusi, ya, perubahan konstitusi. Jadi apabila dipelajari setelah teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang berkembang, yaitu renewal atau kebaruan yang dianut di negara-negara kontinental dan amandemen perubahan seperti dianut di negara-negara Anglo-Saxon. Indonesia juga menganut amandemen atau sistem perubahan. Sistem yang pertama atau sistem renewal atau pembaruan ini apabila suatu konstitusi dasar dilakukan perubahan, dalam arti diadakan pembaruan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara perubahan. Di antara negara sistem adalah Belanda, Jerman, dan Prancis. Sistem kedua, apabila suatu konstitusi ya, diubah atau diamandemen, maka konstitusi yang asli tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Nah, seperti itu ya ini ya. Oke. Nah ini yang saya kira bahan-bahan lain ya, bahan-bahan lain. Kemudian sekarang saya persilakan ya, kalau ada yang mau break saya tetap lanjut ya, tetap lanjut. Kalau ada yang mau break, mau sholat maghrib, silakan ya, saya tetap lanjut perkuliahan sampai jam setengah 7 atau 18.15 ya, 18.15 atau tepat pukul 6 kita selesai ya. Nah ini yang menurut saya ini adalah bahan yang ini. Kemudian sedikit lagi ya, saya kira ini penting ya, fakta-fakta ikat konstitusi kita tinggalkan dulu ya, tinggalkan dulu. Kemudian saya kira